memperjelas kesaksian saksi Romer ini, apakah keterangannya benar atau tidak benar yang mulia. Karena ada dalam 2 kali BAP, keterangan saksi Romer ini belum menjelaskan mengenai sarung tangan. BAP ketiga, baru saksi Romer ini menjelaskan sarung tangan. Sehingga kami ingin supaya persidangan ini bisa berjalan transparan, kami minta diputarkan CCTV dan terlihat jelas pada saat itu terdakwa FS memasukkan senjata ke saku kanannya. Itu terlihat jelas, saya mendampingi yang mulia. Saya mendampingi, terlihat jelas terdakwa tidak memakai sarung tangan. Jadi mohon kami diputarkan, apabila jaksa penuntut umum punya silahkan diputarkan, kalau tidak kami juga bertanya-tanya kemana CCTV itu. Demikian yang mulia. Kesaksian Azan Romer membantu Richard Eliezer. Kesaksian Azan Romer membantu Richard Eliezer. Betapa pekoknya alasan ini ya, saya tidak habis pikir. Richard Eliezer itu mengatakan Sambo menggunakan sarung tangan itu di dalam rumah TKP, bukan jatuh dari mobil. Kata Azan Romer, Sambo menggunakan sarung tangan ketika keluar dari mobil dan mengambil senjata HS Yosua yang terjatuh dari mobil tersebut, bukan di dalam TKP. Pertanyaannya, apa keuntungan Richard Eliezer dengan kesaksian Azan Romer ini, teman-teman? Gara-gara kesaksian Azan Romer ini, maka pengacara, kuasa hukum maupun terdakwa Ferdy Sambo meminta dihadirkan terus-menerus saksi digital forensik yang sudah menghapus sarung tangan Sambo. Ingin memperjelas kesaksian saksi Romer ini, apakah keterangannya benar atau tidak benar yang mulia. Karena ada dalam 2 kali BAP, keterangan saksi Romer ini belum menjelaskan mengenai sarung tangan. BAP ketiga, baru saksi Romer ini menjelaskan sarung tangan. Sehingga kami ingin supaya persidangan ini bisa berjalan transparan, kami minta diputarkan CCTV dan terlihat jelas pada saat itu terdakwa FS memasukkan senjata ke saku kanannya. Itu terlihat jelas, saya mendampingi yang mulia. Saya mendampingi, terlihat jelas terdakwa tidak memakai sarung tangan. Jadi mohon kami diputarkan, apabila jaksa penuntut umum punya silahkan diputarkan, kalau tidak kami juga bertanya-tanya kemana CCTV itu. Demikian yang mulia. Akibatnya dihadirkanlah saksi digital forensik tersebut di persidangan yang sebelumnya sudah ditolak berkali-kali oleh jaksa penuntut umum. Dan akhirnya tidak ada yang bisa membantah, baik jaksa maupun hakim. Sambo terlihat tidak bersarung tangan di situ. Karena Sambo tidak menggunakan sarung tangan, maka kesaksian Azan Romer ini dianggap bohong. Dengan demikian, kesaksian Richard Eliezer pun bohong. Kenapa? Karena di dalam rumah TKP, Richard Eliezer itu hanya menyaksikan sendiri. Kuat Ma'ruf tidak melihat Sambo pakai sarung tangan. Ricky Rizal tidak melihat Sambo pakai sarung tangan. Demikian juga dengan tampilan CCTV yang sudah dimodifikasi tidak memperlihatkan Sambo menggunakan sarung tangan. Karena Richard Eliezer hanya satu saja kesaksiannya, tidak didukung sama Azan Romer, kesaksian Azan Romer yang memang tidak ada di CCTV tersebut. Sambo terlihat menggunakan sarung tangan meskipun itu CCTV editan, dan itu sudah diketahui oleh Azan Romer sebelumnya. Sebelum persidangan ini,
beberapa saat setelah pembunuhan tersebut itu sudah dihapus. Makanya Azan Romer mengatakan ini trik pancingan. Kok Azan Romer ini dianggap membantu Richard Eliezer? Hanya 2 menit dia datang ke TKP, terjadi pembunuhan tersebut. Tiba-tiba dia mau menembak Ferdy Sambo. Alasan apa? Ferdy Sambo di dalam masuk dan dia keluar masuk ke dalam hanya 2 menit, tiba-tiba dia mau menembak Ferdy Sambo. Ini kan alasan kebodohan, konyol sekali. Dia mau menembak Ferdy Sambo hanya 2 menit. Alasan apa? Dia tidak bisa menjaga Putri Chandrawati. Coba pikir, memangnya apa yang terjadi sama Putri Chandrawati dan Brigadir J di dalam, misalnya skenario pelecehan seksual itu, apakah terjadi seperti hubungan ayam cek selesai gitu? Terlalu bodoh kita untuk mempercayai Azan Romer ini. Ini saya berikan sedikit saja potongan video bagaimana dia menyuruh Farhan untuk menyalakan petasan. Menyalakan kembang api sebelum penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Azan Romer ini menunjukkan isyarat melalui gerakan tubuhnya ini, dan disitulah terjadi penembakan Brigadir Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Ini lihat, jelaskan betapa jahatnya Azan Romer ini. Jelaskan, karena kesaksian Azan Romer inilah makanya ahli digital forensik itu harus dihadirkan. Karena memang harus ada buktinya, memang ada CCTV-nya. Itu yang mereka akan buktikan, dan itu diinisiasi oleh Azan Romer. Lah terus siapa yang mendatangkan ahli digital forensik ini? Azan Romer. Dialah provokatornya. Ini saya katakan, ini main tiki taka antara Azan Romer dan Ferdy Sambo. Azan Romer ini sangat jahat. Kok dia membantu Richard Eliezer? Bagaimana cara kita berpikir? Kita dibodohi selama ini oleh Azan Romer. Kamera CCTV itu adalah alat bukti sesuai dengan undang-undang transaksi dan informasi elektronik, merupakan alat bukti surat. Sedangkan sarung tangan Sambo yang dilihat oleh Richard Eliezer hanya disaksikan oleh Richard Eliezer 1 orang saja. Tiba-tiba mendomplenglah Azan Romer seolah-olah memihak Richard Eliezer, padahal dia itu adalah, Anda tahu nggak ini, Azan Romer ini penjahat, mendompleng Richard Eliezer untuk menjatuhkan Richard Eliezer. Kok dikatakan ngewangi gundulmu? Iya caranya ngewangi. Akibat dia CCTV itu, ahli digital forensik itu didatangkan. Akibat kesaksiannya di persidangan yang mengatakan Putri Chandrawati melewati jenazah Yosua, maka majelis hakim pun datang ke TKP. Ini semua permainan. Iya toh, bahwa Azan Romer ini berbohong. Tidak benar Putri Chandrawati melewati jenazah Yosua seperti kesaksiannya Putri Chandrawati. Putri Chandrawati itu menolak kesaksian Azan Romer. Dia tidak melewati jenazah Yosua. Kamarnya lurus dari kaki Yosua. Kan kata Azan Romer begitu, tapi kata Azan Romer Putri Chandrawati melewati Yosua. Kata Putri Chandrawati, Azan Romer berbohong. Alhasil Ferdy Sambo mengatakan Azan Romer dan kawan-kawan yang
dihadirkan di dalam persidangan ini diperintah oleh Kapolri untuk menjerumuskan dia, seolah-olah azan romer ini alat dari kepolisian, untuk alat dari Bareskrim untuk menangkap Ferdy Sambo dan memenjarakan Ferdy Sambo. Padahal Ferdy Sambo dan azan romer ini bekerja sama. Kalau memang azan romer ini berbohong seperti kata Ferdy Sambo, kenapa tidak Ferdy Sambo melaporkan azan romer dengan pasal 242 ayat 2, yaitu keterangan bohong, keterangan saksi yang dihadirkan yang di atas sumpah merugikan terdakwa, diancam pidana 9 tahun penjara. Kenapa Ferdy Sambo tidak melaporkan azan romer? Kita dibodohi, kita dikuliti oleh Ferdy Sambo dan azan romer ini. Masih dikatakan azan romer ini membela Richard Eliezer. Cara mikir apa itu? Tapi kan di kanal YouTube Lurus kan sudah ditampilkan bahwa Ferdy Sambo turun dari mobil, memang betul sarung tangan hitam. Lah, blow-onnya kok nggak keras, kok nggak kurang-kurang sih? Anda kebanyakan makan micin jika memikirkan itu. Kanal Luruskan ini bukan persidangan. Yang di persidangan itulah yang menjadikan bukti, bukan di kanal Luruskan. Memang Ferdy Sambo seperti yang dikatakan oleh Romer menggunakan sarung tangan, turun dari mobil ada sarung tangan Sambo, itu kan faktanya. Tapi CCTV yang dihadirkan oleh ahli digital forensik itu tidak ada sarung tangan Sambo. Itulah yang menjadi pegangan baik bagi terdakwa, jaksa penuntut umum maupun majelis hakim. Karena Luruskan ini bukan persidangan. Bagaimana cara mikirnya kita? Jadi azan romer ini menyusup. Dia masih anak buah Ferdy Sambo. Dia menyusup ke dalam barisan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Tujuan dia berkata bohong, walaupun sebagian yang dikatakan dia itu benar, tetapi sebetulnya itu sudah diantisipasi oleh dia dan Ferdy Sambo. Sarung tangan itu sudah dihapus, sudah diedit sehingga tidak bersarung tangan. Dia tahu, karena itu waktu pemeriksaan di kepolisian, dan itu berasal dari penyidik Polda Metro Jaya. Karena ahli digital forensik ini sudah dihadirkan di persidangan, maka keterangannya masuk sebagai keterangan ahli. Sedangkan Richard Eliezer itu mengatakan Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hanya satu kesaksian saja, diikuti oleh kesaksian azan romer yang bohong semua. Bagaimana? Berarti kan kesaksian Richard Eliezer itu dianggap bohong. Mari otak kita gunakan dengan baik, jangan terlalu banyak makan micin kita. Terdakwa turun, Ferdy Sambo. Saya yang turun yang mulia duluan. Oh, saudara yang turun duluan. Oke. Setelah turun, terdakwa turun. Belum yang mulia. Apa? Belum turun yang mulia. Belum turun. Saudara bukakan pintu. Tidak bukakan pintu yang mulia. Jadi, Saya menunggu Pak FS buka pintu, tapi belum buka. oke, terus Terus mobilnya jalan ke depan lagi yang mulia. jalan ke depan lagi. Terus setelah itu saya menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil yang mulia. Oke, Kemudian saya lihat Bapak buka pintu, baru saya datang ke sana untuk membantu membuka pintu. oke. Buka pintu, saudara. Betul yang mulia. Terus, cerita. Terus setelah itu Bapak turun. Setelah turun saya melihat senjata yang jatuh yang mulia. Senjatanya jatuh. Siap yang mulia. Senjata apa itu? Seingat saya HS yang. Seingat saudara HS. Terus? Terus saya sebagai ajudan mau ngambil senjata yang jatuh yang mulia. Tapi sebelum saya ambil, udah keambil duluan. Sudah diambil duluan. Betul yang mulia. Terus apa disampaikan oleh terdakwa kepada saudara? Tidak menyampaikan apa-apa yang mulia. Oh, sudah diambil dia. Langsung diambil yang mulia.
Oke, terus saudara habis itu Habis itu senjata diambil, terus saya coba menutup pintu yang mulia. nutup pintu. Kemana terdakwa? Berjalan ke arah garasi belakang, Berjalan ke arah garasi belakang di rumah di rumah Apa? 46. 46 Duren 346. Saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa? Saya ngelihatnya pas ngambil senjata aja yang mulia. Tapi Iya, saya menggunakan Hitam. sarung tangan apa? sarung tangan hitam. Sarung tangan hitam. Apakah biasa sarung tangan itu digunakan oleh terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak. Pada waktu di dalam mobil saudara tahu nggak kapan dia mengenakan sarung tangan itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang saudara tahu saat dia keluar dia sudah menggunakan sarung tangan. Pas ngambil senjata yang jatuh yang Pas mulia. ngambil senjata yang jatuh. Padahal diketahui, saudara ketahui pada waktu berangkat terdakwa Ferdi Sambo belum menggunakan sarung tangan. Siap, tidak menggunakan sarung tangan. Saudara tahu nggak sarung tangan itu biasa digunakan oleh saudara Ferdi Sambo? Tidak yang mulia. Tidak. Itu sarung tangan baru atau sarung tangan lama? Kurang tahu yang mulia. Sarung tangan, kalau saya ingat saya sarung tangan karet. Hah? Sarung tangan karet medis. Sarung tangan karet medis warna hitam. Iya yang mulia. Pada waktu saudara melihat senjata HS itu, saudara tahu senjata itu milik siapa? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tapi yang saudara tahu yang jelas itu senjata bukan milik terdakwa Ferdi Sambo. Baru saya lihat yang mulia. Hah? Siap, baru kalau Baru HS saudara baru- lihat. Karena tadi dijelaskan oleh saudara Daden, senjatanya terdakwa adalah Wilson, Cabot, dan Kimber. Betul Ya. yang mulia. Dan HS adalah bukan senjatanya terdakwa Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Dan HS biasa dipakai oleh para ajudan. Betul yang mulia. Kemudian masuklah ke dalam. Ya. Masuk ke dalam sebagaimana saudara ceritakan kemarin bahwa saudara mendengar suara tembakan. Saya mendengar suara tembakan yang mulia. Tembakan, saudara lari ke depan. Saya lari ke depan, saya pikir suaranya dari depan yang mulia. Saudara Tembakannya dari pikir depan. lari apa senjata apa suaranya dari depan. Kemudian Saya ngecek ke depan nggak ada yang mulia. nggak ada. Terus Siapa saya- saja yang lari ke depan saat itu? Saya sama Om Kodir yang mulia.